Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, saya Pendeta Ima Frontantina menyapa Bapak Ibu Saudara dan Saudari melalui Embun Pagi GKI Delima. Pembacaan firman Tuhan saat ini terambil di dalam Mazmur 31 ayatnya yang ke-23. Dalam kepanikanku aku pernah berkata, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya Engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu, minta tolong. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, apakah sungguh-sungguh Tuhan membuang kita? Tidak. Kalau tidak percaya, mari kita coba tarik napas pelan-pelan. Hitungan 1, 2, 3. Hembuskan pelan-pelan. 1, 2, 3. Ternyata ada udara yang mengalir di dalam hidung kita dan kita rasakan. Bahkan menyegarkan dalam pikiran dan kita rasakan itu mengalir. Itu pemberian Tuhan karena udara itu bukan hanya untuk orang-orang tertentu tapi untuk semua orang. Itu buktinya yang paling sederhana bagaimana Tuhan tidak membuang kita. Perasaan terbuang bisa hadir ketika pikiran kita, hati kita, mata kita, telinga kita berfokus hanya pada persoalan-persoalan hidup kita. Ketakutan-ketakutan untuk masa depan yang menggelisahkan hidup kita dan belum terjadi. Mungkin saja kita punya berbagai macam persoalan dan ketakutan hidup. Bagaimana besok ya? Apakah saya punya uang untuk mengongkosi anak saya sekolah? Apakah saya nanti misalnya besok masih dipekerjakan? Apakah saya bisa sehat terus sampai anak-anak saya lulus kuliah atau sekolah? Ada banyak hal yang belum terjadi, tetapi kita mengambil hal yang belum terjadi itu pada pikiran kita. Siapa kita? Kita bukan Tuhan yang mengenal dan mengetahui segala rencana bahkan masa depan kita. Kita adalah manusia yang menjadi hamba-hamba Tuhan yang untuk dipanggil menjadi taat untuk saat ini. Percaya apa karya Tuhan dalam hidup kita. Kegelisahan muncul karena kita terlalu fokus dan jadikan masalah hidup kita tuan yang mengendalikan hati dan pikiran kita. Kita lupa kalau kita punya Tuhan. Tuhan. Tuh dengan H-A-N. Tuhan yang menjadi juru selamat hidup kita. Tapi kita mengalihkan masalah kita menjadi tuan dalam hidup kita. Karena itu Tuhan katakan dalam firman Tuhan melalui kesaksian Mazmur Daud, aku pernah berkata aku telah terbuang dari hadapan matamu. Dan Daud kemudian mempersaksikan ternyata dia tidak terbuang. Bahwa sesungguhnya Tuhan mendengar suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu minta tolong. Tuhan mendengar. Karena itu cara untuk kita keluar dari kegelisahan kita, sampaikanlah permohonan kita dengan sungguh-sungguh. Sampaikanlah teriak-teriakan kita untuk minta tolong dan pertolongan kita kepada Tuhan. Tetapi sampaikanlah dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati kita dan keyakinan bahwa Tuhan Allah itu jauh lebih besar, berkuasa di dalam setiap kehidupan kita, bahkan masalah hidup kita. Dan Tuhan bisa memakai masalah hidup kita supaya diri kita, hati kita, pikiran kita itu terus merasakan betapa dahsyatnya Tuhan kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, beri kami hati yang peka untuk melihat karya-karya Tuhan. Berkati kami Tuhan dengan kesegaran yang seru baru dan juga ajar kami untuk terus berjalan sekalipun dalam kegelisahan hidup kami. Kami bersyukur ketika kami merasakan kegelisahan, karena dengan demikian kami akan datang kepada Tuhan dengan segenap hati dan mengajar kami untuk merasakan
karya Tuhan yang dahsyat. Tuhan, jangan tinggalkan kami. Karena itu berpihaklah kepada mereka yang berteriak minta tolong karena kesakitan dalam tubuhnya, karena harapan di masa depannya, karena masalah-masalah ekonomi yang dirasakan, karena kegelisahan untuk bersahabat dengan suami, istri, anak-anak di rumah tangga, karena kegelisahan untuk masa depan anak-anak. Tuhan Yesus yang baik, kami yakin tangan kasih Tuhan menguatkan kami untuk berjalan bersama. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Kegelisahan bisa kita alami, tetapi jangan pernah lupa bahwa kuasa Tuhan jauh melebihi kegelisahan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.